إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa kita bersyukur kepadanya dari segala limpahan karunia nikmatnya. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sehat walafiat. Kedua, kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umat yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimakumullah, bahwa dalam Islam kita diperintahkan untuk beramal secara zahir maupun secara batin. Secara zahir adalah kita melaksanakan dari rukun Islam, secara batin adalah kita melaksanakan yaitu rukun iman. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, kaum muslimin kebanyakan mereka beramal secara zahir, secara badannya, akan tetapi dia tidak beramal secara batinnya, yaitu dengan hatinya. Padahal kita tahu bahwa hati sebagai penggerak daripada anggota badan kita. Karena hatilah, kalau kita memiliki dan beramal dengan hati selamat, maka anggota badan itu akan selamat. Oleh karenanya para ulama mereka mengatakan bahwa hati diibaratkan sebagai seorang raja, dan badan ini, jasad ini adalah prajuritnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawanya, yang beliau mengatakan al-amalu zahirah la takunu salihah maqbulah illa biwasat a'mali qalbi fa inna qalbah malikun wa a'dha'i wa junuduhu fa idha khabisal maliku khabisat junuduhu. Kata beliau bahwa amalan badan itu tidak akan diterima oleh Allah karena kecuali harus ada perantara dari hati. Karenanya hati itu, kata beliau, adalah bagikan seorang raja, maka badan ini adalah prajuritnya. Apabila hatinya ini bermasalah, maka prajuritnya pun akan bermasalah, anggota badannya. Jamaah sekalian, perkataan ini semakna dengan hadis Nabi SAW, yang hadisnya diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh illa wa hiya qalb.
Kata Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan mengikuti baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruhnya pun akan mengikuti buruk. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jika hati kita telah bersih, jemaah, hati kita tidak menyimpang ketika kita beramal dengan hati, maka amalan badan secara zahiriyah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ana aghni syuraka 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya tarkuhu wa syirkuhu. Aku paling tidak butuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sekutu-sekutu, yang barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dalam keadaan dia menyekutukanku, kata Allah, maka sungguh aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Hadis ini para ulama menjelaskan bahwa kedudukan hati itu, kedudukannya lebih besar daripada kedudukan amalan zahiriyah, yaitu yang dilakukan oleh badan. Karena amalan badan pada saat dia melakukan ibadah, namun amalan hatinya tidak lurus, menyimpang dari jalan kebenaran, maka Allah tidak menerimanya. Sebagaimana hadis ini, ketika ada seorang muslim, dia rajin ibadah, dia rajin berpuasa, bahkan haji dan umrah berkali-kali, akan tetapi amalan hatinya itu menyimpang, seperti dia menyembelih sesembelihan yang kemudian dia sembelih, kemudian hasil dari sesembelihannya dia hanyutkan, dia berikan kepada penghuni laut, dia lemparkan kepada penghuni gunung, maka amalan ibadah secara zahiriahnya, dia menyembelih, yang dia salat, dia berpuasa, bahkan haji dan umrahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya. Karena amalan hati itulah yang menjadi tumbuhan tujuan utama, bahwa seseorang ketika beribadah, maka amalan hatinya dia tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk syirik yang besar. Karena seorang muslim ketika dia banyak ibadah, banyak berpuasa, banyak dia pergi haji dan umrah, namun di dalam amal ibadahnya itu menyelisihi, ya, daripada hatinya dia berbuat syirik yang besar, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, dan bahkan dia terancam ke dalam neraka jahanam, dan dia akan tetap kekal selama di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka di dalam neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka lah seburuk-buruk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jamaah sekalian, bahwa amalan zahiriyah badan yang kita lakukan, akan tetapi amalan hati ini menyimpang dari jalan kebenaran, maka tidak akan diterima. Contoh yang kedua, ketika seorang melakukan amal ibadah, bersedekah, dia bersedekah akan tetapi amalan hatinya tidak lain ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, maka hal ini dapat menghanguskan dan menghancurkan pahalanya. Secara zahiriyah, ketika dia niatnya untuk bersedekah, niat dia berpuasa, akan tetapi hati amalan di dalam hatinya semata-mata saya bersedekah ingin dilihat oleh orang lain sebagai seorang yang dermawan, atau dia ingin sum'ah ketika dia bersedekah, tapi ingin yakni disiarkan, disebutkan bahwasanya infak si fulan bin fulan sekian dan sekian. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang secara zahiriahnya dia lakukan, tapi amalan hatinya dia rusak, menyimpang dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita telah menjelaskan bahwa besar kecilnya pahala itu tergantung dengan hatinya, amalan hati. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Bisa jadi amalan kita yang kita lakukan kecil jamaah, akan tetapi amalan hati kita ikhlas karena Allah, menjadi besarlah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, jika ada amalannya besar, amalan yang dia menunaikan haji, pergi umrah, akan tetapi hatinya riya, ingin dilihat oleh orang lain, hatinya sum'ah, ingin didengar oleh orang lain bahwa si fulan telah berhaji, pulang harus dipanggil Pak Haji, kalau tidak dipanggil Pak Haji marah. Ini akan mengakibatkan bahwa amal itu adalah semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka mengatakan, memberikan syaratnya bahwa amal ibadah itu ada dua macam, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dan mengatakan, ruknul amali mutaqabbil, la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla wa shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa rukun amal ibadah yang akan diterima oleh Allah ada dua macam. Yang pertama beliau katakan khalisan lillah. Khalisan di sini adalah bersih, khalisan minasyirik. Dia bersih dari yang namanya menyekutukan Allah, imma asyirkul akbar atau syirkul asghar, baik itu syirik yang besar seperti tadi menyembelih untuk selain Allah, dia masih mengagungkan berhala-berhala, dia pasti percaya kepada jimat, atau dia syirik kecil seperti riya, sum'ah dan ujub. Maka jika ada seperti ini, maka amalnya tidak diterima. Dia harus bersih, khalisan lillah. Amal ibadahnya dia tunjukkan hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Syarat yang kedua adalah waswaban ala syariati Rasulillah. Amal ibadah yang kita lakukan, yakni di atas syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi, bahwa Islam dibawa oleh Rasulullah, maka kita beramal sesuai dengan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Salat telah dijelaskan oleh Rasulullah, berikut rakaatnya dan berikut bacaannya. Puasa juga demikian, telah diajarkan oleh Rasulullah, dari yang wajib dan juga yang sunnah. Akan tetapi jika ada yang dia niatnya ikhlas, dia berpuasa tapi puasanya menyelisihi syariat Nabi, seperti dia puasa mutih, dia puasa tidak makan yang putih-putih, dan ini walaupun niatnya karena Allah, akan tetapi amal ibadahnya menyelisihi syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Oleh kerana jemaah sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran bahwa amal zahiriyah, amalan batin ini kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah. Dan amalan hati hendaknya kita tunjukkan hanya untuk Allah. Kita beribadah, beramal seluruhnya bukan karena untuk manusia, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah untuk senantiasa beramal saleh. Kita tunjukkan amal saleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.